si singa dan si tikus. Suatu ketika, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang besar, kuat, dan perkasa. Semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja hutan yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering menghabiskan waktunya melakukan dua hal, berburu atau tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika sedang tidur. Karena singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari. Hingga tanpa sengaja, ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa. Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini berbahaya, kata tikus. Tiba-tiba saja suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindar hingga akhirnya tertangkap oleh singa. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku, kata singa sambil marah. Maafkan aku, Tuan Raja. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini, jawab tikus kecil sambil ketakutan. Maafkan katamu, kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa, tak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu, kata singa dengan suara yang lantang. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Tuan Raja, tolong maafkan aku. Jangan makan aku. Aku sama sekali tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong, aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini lagi, kata si tikus sembari menangis. Diam, sudah kubilang aku tidak akan memaafkanmu. Aku kini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makan malamku. Hahaha, ucap sang singa dengan jahatnya. Aku mohon Tuan, jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak ketika kau membutuhkan bantuan. Lagi pula, tubuhku ini sangatlah kecil, tidak akan membuatmu kenyang saat menyantapku nanti, kata si tikus mencoba meyakinkan dan membujuk singa. Ho, menolongku, mana mungkin, lihat saja ukuran tubuhmu. Tapi baiklah, aku akan melepaskanmu tikus kecil. Benar katamu, memakanmu tidak akan membuat perutku kenyang. Sekarang pergi dan jangan kembali lagi ke wilayahku ini, seru singa sambil melepaskan tikus. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun, tiba-tiba kakinya menyandung tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun, sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu.
Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Siapapun, tolong aku, lepaskan aku dari jerat tali ini, tolong, teriak singa. Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskannya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa didengar oleh tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi singa. Tikus segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang singa terjebak, tikus langsung melompat ke atas jalan. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu. Ucap tikus. Tikus, syukurlah kau ada di sini. Tolong bantu aku. Lepas dari ikatan ini, tikus, sebab tidak ada hewan yang mau membantuku, kata sang singa. Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu karena dulu engkau pernah melepaskanku, ucap tikus kecil yang baik hati itu. Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal, dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dari singa. Singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. Terima kasih, tikus kecil. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku, ucap singa. Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup, jawab tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil sahabatnya. Jadi adik-adik, ada beberapa hikmah penting yang terdapat dari cerita singa dan tikus ini. Pertama, saling tolong-menolong tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Coba deh adik-adik lihat si tikus. Ia menolong singa yang jahat hingga akhirnya dapat keluar dari jebakan pemburu. Yang kedua, kebaikan yang singa lakukan di awal cerita membuatnya mendapatkan hal baik yang tak terduga dari seekor tikus kecil. Kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan. Inilah mengapa kebaikan itu penting untuk adik-adik lakukan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Memang tikus terlihat kecil dan lemah, tapi siapa sangka ternyata tikus kecil inilah yang dapat membantu seekor singa besar lepas dari perangkap. Itulah dongeng singa dan tikus yang memiliki pesan moral yang baik. Adik-adik sebaiknya tidak seperti singa ya, yang memandang rendah tikus. Karena bisa saja orang lain yang kamu remehkan ternyata memiliki kelebihan yang tak kamu ketahui.